Iya, jadi kinerja DPRD 2022 saya kira berjalan cukup baik karena kami di DPRD Kota Madiun ini juga sudah membuat sebuah rencana kerja yang cukup detail. Jadi saya anggap di 2022 ini kami DPRD sudah melaksanakan tugas kami dengan baik dan tepat waktu sepertinya itu. Jadi selain urusan wajib kita, tugas wajib kita menyusun perda, mungkin beberapa perda yang khusus adalah APBD, kita sudah selesaikan semua juga, termasuk perda-perda inisiatif maupun dari eksekutif, dan semua kita selesaikan di 2022, total ada 20 lebih perda, itu kita selesaikan semuanya. Nah, terkait dengan capaian kinerja di 2022, dari DPRD sesuai dengan tupoksi kami, sekali lagi, kaitannya dengan penyusunan perda, bisa berjalan dengan baik. Fungsi anggaran kami juga bisa kita lakukan secara baik dan benar. Kemudian fungsi pengawasan kami, alhamdulillah semuanya lancar-lancar saja, Mas. Gitu. Nah, kalau bicara tentang bagaimana capaian di bidang pembentukan peraturan daerah, ya tentu sudah banyak yang dicapai. Ada sekian puluh perda bisa diselesaikan. Ada perda usulan inisiatif DPRD, ada 6 raperda pada tahun 2022 ini, ada raperda yang itu usulan dari eksekutif, dan itu semua kalau ini dikatakan sebagai kinerja dari teman-teman DPRD, alhamdulillah semuanya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kinerja DPRD di tahun 2022 ini cukup bagus, karena semua target yang telah direncanakan bisa tercapai on schedule. Jadi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan terrealisasi dengan baik. Sinergisitas kami antara eksekutif dengan legislatif berjalan cukup baik dan harmonis. Tidak hanya kami antara eksekutif dengan legislatif, tidak hanya itu. Karena yudikatif juga berpengaruh terhadap kinerja kami. Di satu sisi, supervisi yang dilaksanakan oleh kawan-kawan Forkopimda dengan kami, dengan eksekutif pun juga berjalan dengan baik. Maka dari itu, kami juga menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan baik juga. Ya, fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting kita laksanakan dengan baik. Tapi untuk tolak ukur kinerja DPRD yang kita bisa jalankan, yang mungkin bisa menjadi ukuran keberhasilan kami adalah kita menyelesaikan semua perda yang kita rencanakan dan yang kita susun. Itu juga menjadi sebuah kebanggaan kami bahwa lebih dari 20 perda kita selesaikan itu di tahun 2022 kemarin. Karena kalau kita bicara masalah pendidikan dan kesehatan, di Kota Madiun ini dua bidang ini menjadi prioritas. Nah, bicara tentang soal pendidikan misalnya saja, jadi program kepala daerah yang sudah disusun sesuai dengan visi misi kepala daerah di tahun 2022, ya sudah kita ikutin. Apa perencanaan, apa kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan, ya disitulah kita coba untuk kita penuhi apa yang menjadi visi misi kepala daerah. Sejauh memang semuanya secara regulasi sudah benar adanya. Lalu yang terkait dengan program kesehatan, ya tentu ini juga sangat luar biasa. Di Pemkot ini kita punya puskesmas, juga standarnya jelas. Ada postu, ya. Kemudian di samping itu Kota Madiun sendiri punya rumah sakit daerah, yaitu di Sogaten atau Rumah Sakit Daerah Kota Madiun. Nah, apa yang menjadi kebutuhan daripada baik itu rumah sakit, puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan ini, itu juga kita support. Sesuai dengan tupoksi kita ya, mulai dari anggaran, mulai dengan raperda, mulai dengan pengawasan,
itu semua terintegrasi. Jadi pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun tidak hanya diawasi. Dari sisi perencanaannya, dari sisi raperdanya, semua diawasi. Diawasi dalam arti fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu berjalan dengan baik, di mana ada sinergitas antara pemerintah kota dengan DPRD. Ini ditunjukkan dengan adanya proses-proses perencanaan yang baik, sehingga tidak ditemukan sesuatu yang melenceng dari regulasi. Untuk pemerintah Kota Madiun, khususnya kami di legislatif, melakukan evaluasi secara internal berkaitan dengan kinerja kami maupun kinerja eksekutif. Dalam hal ini eksekutif sudah kita berikan catatan-catatan di tahun berjalan pada saat kita melakukan fungsi kami pengawasan, dan itu dilaksanakan juga oleh eksekutif. Berkaitan dengan itu, kami DPRD sekali lagi menekankan bagaimana eksekutif ini bisa berjalan dengan baik tanpa harus kami mengingatkan. Di luar itu, eksekutif berjalan cukup baik dan menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Pembangunan di Kota Madiun saya kira sudah sesuai dengan apa yang menjadi visi misi wali kota maupun RPJMD yang kita susun bersama antara eksekutif dengan legislatif, yang kita sepakati bersama sudah menjadi sebuah pijakan di mana pembangunan Kota Madiun mengarah kepada Madiun ini menuju kota yang menjadi pusat, mungkin pusat bisnis atau mungkin pusat wisata untuk Jawa Timur bagian barat. Nah, karena kita perkotaan, sekali lagi kita hanya fokuskan terhadap pembangunan wisata perkotaan. Nah, semua pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun harus terfokus untuk menuju ke sana. Beberapa kegiatan, beberapa program yang ya betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kita. Dan kami sebagai abdi masyarakat ini juga membuka diri, membuka ruang bagi masyarakat kami yang kebetulan misalnya ada kesulitan dalam mengakses persoalan pendidikan, dalam mengakses persoalan kesehatan, dalam mengakses persoalan-persoalan lapangan pekerjaan, persoalan-persoalan masalah ekonomi. Kalau ada warga masyarakat yang susah untuk mendapatkan mamin katakanlah untuk biaya makan aja sehari-hari, itu silakan untuk komunikasi. Kami sangat terbuka dan kami sangat memberikan ruang yang cukup kepada warga kami, pada masyarakat kami, tatkala memang masyarakat itu membutuhkan. Untuk infrastruktur itu bisa kita lihat semua bahwa dalam perencanaannya itu tentunya pemerintah kota, dalam hal ini wali kota, mempunyai rencana yang bagus, rencana yang on schedule, sehingga dalam proses pelaksanaannya itu bisa kita lihat bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Madiun itu berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, berjalan dengan sesuai apa yang dikehendaki atau direncanakan oleh pemerintah kota. Tentunya karena ini perencanaan yang dilakukan oleh manusia belum sempurna. Belum sempurna dalam arti masih menyisakan. Belum sempurnanya itu hanya 1%. Itu sesuatu yang memang wajar ya, sesuatu yang wajar karena ada sedikit permasalahan yang tentunya tidak signifikan, dan ini perlu terus kita evaluasi bahwa untuk menuju kesempurnaan itu tentunya melalui mekanisme yang lebih baik lagi. Jadi secara menyeluruh, secara global, pembangunan di Kota Madiun itu boleh dikatakan berhasil, dan ini sudah ditunjukkan hasilnya, mulai dari pembangunan paving, gedung, saluran, jalan, dan lain sebagainya. Untuk pertumbuhan ekonomi kita, alhamdulillah kita sudah lebih tinggi daripada provinsi maupun nasional. Nah, itu menjadi sebuah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong masyarakatnya untuk
mengembangkan ekonominya. Dari sisi itu termasuk pemerintah juga mensupport masyarakatnya untuk berbisnis dengan kita bukanya hampir seluruh lapak UMKM. Maka dari itu peredaran uang, kalau kita bicara di sisi teknis, ada PDRB di Kota Madiun cukup besar untuk sekelas kita yang hanya berpenduduk 200.000 jiwa. Itu cukup besar dan itu menjadi sebuah kebanggaan bahwa pemerintah daerah berhasil untuk meningkatkan ekonomi dari minus menjadi surplus, dan itu menurut data dari BPS, jadi bukan kami asal menyampaikan, tapi itu adalah hasil survei daripada BPS. Tentu berbicara persoalan pemerintah ini, di sana pasti ada eksekutif, ada legislatif, bahkan mendapatkan support dari yudikatif. Nah, tiga-tiganya ini tentu harus sejalan semua di dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Itu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Mas ya. Pertumbuhan ekonomi ini kita tertinggi di Jawa Timur ya, 4,73. Ini sesuatu yang membanggakan bagi kita semua, bagi pemerintah kota, bagi DPRD, bagi masyarakat. Ini antara pembangunan yang inklusif dengan akselerasi yang tinggi, sehingga sesuatu itu dihasilkan untuk pertumbuhan ekonomi. UMKM di sini sangat signifikan sekali untuk menopang pertumbuhan ekonomi itu, sehingga pembangunan yang sinergi dengan perencanaan UMKM yang bagus, sehingga menumbuhkan hasil pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan itu. Jadi produk halal yang kita susun perda itu karena kita melihat banyaknya UMKM yang ada di Kota Madiun ini, itu menjadikan semangat kami untuk memfasilitasi hal tersebut. Maka dari itu kita buatkan sebuah payung hukum yang kami bisa gunakan, di mana nanti masyarakat atau pelaku UMKM ini bisa mendapatkan haknya atau mungkin bisa menyantolkan label halal di produk-produknya. Itu sebetulnya semangat kami. Fokus kami UMKM Kota Madiun harus go nasional dan go internasional sebetulnya. Makanya produk halal menjadi sebuah kewajiban, karena itu menjadi tolak ukur produk itu layak atau tidak. Maka dari itu UMKM ke depan saya harap dengan adanya perda ini itu bisa kita dorong untuk lebih maju dan lebih semangat dalam memasarkan produknya. Ini juga menjadi atensi kami dalam rangka membumikan Pancasila di negeri Madiun tercinta ini. Apa yang ingin kita dapatkan dari kami menyusun perda ini? Ya, harapan kami ya sangat positif, ya gitulah. Karena kami ingin menjadikan warga masyarakat Kota Madiun ini betul-betul tahu dan mau menjalankan apa itu Pancasila dalam tatanan kehidupan sehari-hari, dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Jangan sampai kita berani menyatakan bahwa kami setia dengan Pancasila, tetapi di dalam implementasi kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan nilai-nilai luhur apa yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, itu penting untuk ditanamkan sedini mungkin. Kita kan punya fungsi ya, fungsi kontrol ya. Fungsi kontrol itu dalam arti tidak menjas ya, tidak menjas pemerintah kota. Jadi fungsi kritis itu sangat perlu, karena untuk menuju kesempurnaan program kegiatan di pemerintah Kota Madiun itu harus ada kritik-kritik yang sifatnya membangun, bukan kritik-kritik yang sifatnya pokoknya dan lain sebagainya. Kritik-kritik itulah yang harus dimiliki oleh semua anggota DPRD Kota Madiun untuk menuju kesempurnaan pembangunan di Kota Madiun itu. Iya, DPRD memang produk politik. Terlepas dari itu, kita di DPRD ini tidak bisa memungkiri kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dalam mengemban apa yang namanya aspirasi masyarakat. Jadi masalah partai politik, masalah masyarakat yang menjadi tugas kami di DPRD, itu kawan-kawan DPRD saya kira mampu pasti bisa
untuk membagi waktunya. Karena 2023 adalah tahun politik dan kita melihat selama ini kinerja DPRD sudah cukup baik, saya kira tidak menjadi suatu beban bagi kami yang juga produk politik ini berkaitan dengan tahun politik. Maka dari itu teman-teman DPRD saya yakin masih mampu mana yang menjadi sebuah kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya. Bagaimanapun juga 2023 itu bisa dikatakan sudah masuk tahun politik. Pasti disadari atau tidak, di tahun 2023 ini eskalasi politik sudah mulai terasa. Artinya kepentingan-kepentingan kelompok itu sudah mulai akan bergulir, kan gitu ya, bergulir. Namun demikian berdasarkan pengalaman yang selama ini kami miliki dan kami ikuti dalam perjalanan meniti karir di DPRD ini, kebetulan dulu waktu saya selesai di 2009-2014, masa transisi itu juga tidak ada gejolak. Kemudian tahun 2019 menuju sekarang ini juga tidak ada gejolak. Nah, harapannya tahun 2024 yang sekarang 2023 ini tidak akan ada gejolak. Walaupun sekali lagi kalau sudah bicara kelompok, semua pasti akan berjuang bagaimana kelompoknya itu tetap eksis. Nah, harapan kami selama kurun waktu di tahun terakhir, sebuah perjalanan panjang ini nanti tidak ada gesekan-gesekan yang terjadi di lembaga ini, di DPRD ini. Ya, hal sesuatu yang biasa ya, yang lazim ya. Mendekati tahun politik itu biasanya rentan dengan kepentingan. Kepentingan ini yang harus nanti kita antisipasi bersama. Karena tahun politik ini tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan yang ada di DPRD maupun di kota, di pemerintahan kota ya, itu. Kepentingan politik ini rentan, makanya kami DPRD Kota Madiun mewanti-wanti kepada teman-teman agar tahun politik ini tidak menjadi gejolak, tidak menjadi masalah, ya biasa-biasa aja lah. Karena kita sudah berpengalaman bahwa berkecimpung di dunia politik, di akhir-akhir masa in your time, itu pasti akan ada kepentingan-kepentingan yang tentunya tidak boleh merugikan masyarakat Kota Madiun. DPRD terlepas dari kita menjaring aspirasi melalui reses, kita juga mempunyai beberapa sistem yang kita gunakan, termasuk kesempatan-kesempatan kita pada saat kita melakukan evaluasi di luar dari aspirasi yang mungkin melulu masyarakat hanya menginginkan pembangunan. Nah, di sisi evaluasi perda yang kita jalankan, kita juga bisa menerima aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di Madiun. Dan dari sisi pembangunan sumber daya manusia, kita juga inginkan masyarakat lebih banyak mengusulkan itu daripada pembangunan fisik. Karena kalau kita melihat, mudah-mudahan Kota Madiun sudah hampir paripurna terkait dengan pembangunan fisik. Semoga di 2023 ini kita akan fokuskan masyarakat untuk lebih banyak masukan kepada kami di DPRD terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Untuk internal, sementara kami mengevaluasi beberapa kinerja, terlepas dari kami di DPRD-nya maupun dengan fasilitator kami, yaitu Sekretariat DPRD, mungkin berkaitan dengan beberapa hal yang harus kita laksanakan di dalam penyusunan rencana kerja yang mungkin sedikit kemarin di luar batas, karena ada beberapa tahapan khususnya penyusunan perda yang ada di tengah-tengah tahun masuk aturan baru. Jadi itu juga di luar kendali kami. Nah, itu mungkin menjadi bahan evaluasi kita. Di luar itu insya Allah kita di DPRD Kota Madiun sudah menjalankan sesuai dengan amanat maupun sesuai dengan rencana kerja yang kita susun. Jadi sedikit evaluasi kami adalah masalah ketepatan waktu mungkin berkaitan dengan penyusunan perda. Karena ada beberapa aturan yang mengatur yang harus melibatkan lebih banyak pihak, dan itu menjadi sedikitnya molor waktu dari pembahasan perda tersebut. Ya, harapan saya secara pribadi, saya diberi wewenang dan diberi amanah sebagai Ketua DPRD, saya berharap kawan-kawan DPRD ini tetap solid,
ya kita fokuskan terhadap masyarakat Kota Madiun, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Terlepas kita tidak bisa tinggalkan itu karena kita produk politik dan politik adalah kepentingan, tapi kita fokuskan terhadap masyarakat Kota Madiun. Karena kalau kita hanya bicara masalah kelompok kecil atau kelompok tertentu atau mungkin kepentingan sesaat, saya yakin masyarakat pasti jadi korban. Jadi harapan saya DPRD tetap solid untuk memikirkan masyarakat Kota Madiun jadi lebih baik dan lebih maju.